Coach Janur ingin lahirkan wonderkid baru di Persib. Ricky Kamboya disebut comeback dengan Pangeran Biru. Paul Munster tak akui kekuatan pemain Bang Bandung dan Persib langsung alihkan fokus melawan PSM Makassar. Paul Munster tak akui kekuatan pemain Bang Bandung. Pernyataan pelatih Bayangkara FC usai laga menunjukkan keengganan untuk mengakui keunggulan lawan, meski secara tersirat dia takjub dengan kualitas individu dua pilar naturalisasi kita. Laga melawan Bayangkara FC sudah usai dengan kemenangan manis 2-0 untuk Persib. Namun, komentar pasca laga dari pelatih lawan, Paul Munster, menyisakan sedikit rasa penasaran. Meski harus mengakui keunggulan skor, Munster tampaknya enggan secara gamblang memuji kolektivitas permainan Maung Bandung. Dia lebih memilih menyoroti performa individu, khususnya Eliano Raiders dan Tom Hai. Munster mengaku terpukau dengan kualitas kedua pemain tersebut yang dinilainya berada di level berbeda. Namun, pujian itu dibalut dengan pernyataan yang sedikit nyeleneh. Munster menegaskan bahwa meski dia kagum, Bayangkara FC belum akan merekrut pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pernyataan ini seolah ingin menjaga gengsi bahwa timnya tidak butuh pemain naturalisasi untuk bersaing, meskipun baru saja dikalahkan oleh tim yang dimotori pemain naturalisasi. Bagi Bobotoh, sikap Munster ini terdengar seperti pembelaan diri. Mengagumi tapi gengsi mengakui bahwa Persib lebih superior secara tim. Kualitas Eliano dan Tom Hai memang sulit dibantah. Eliano yang rajin menyisir sayap dan Tom Hai yang menjadi metronom di tengah adalah kunci dominasi Persib. Munster mungkin tidak mau mengakui secara terbuka bahwa timnya kalah kelas. Tapi pujian tersiratnya kepada dua pemain kita adalah bukti bahwa dia sebenarnya ketar-ketir melihat materi pemain Persib. Kita tidak butuh pengakuan verbal dari lawan, karena skor akhir di papan skor sudah berbicara lebih keras daripada 1000 alasan pelatih yang kalah. Dominasi permainan yang ditunjukkan Persib di hadapan pelatih lawan yang keras kepala ini menjadi bukti bahwa kualitas skuad Pangeran Biru memang layak disegani dan ditakuti. Persib langsung alihkan fokus melawan PSM Makassar. Tidak ada waktu untuk pesta berlebihan karena Bojan Hodak langsung menekan tombol reset untuk menghadapi ujian berat berikutnya melawan Juku Eja. Kemenangan atas Bayangkara FC adalah modal berharga, tapi euforia itu harus segera diredam. Bojan Hodak dengan mentalitas profesionalnya langsung mengalihkan fokus skuad ke laga selanjutnya yang tak kalah berat, menghadapi PSM Makassar. Laga tunda ini sangat krusial. PSM dikenal sebagai tim dengan karakter keras, disiplin, dan pantang menyerah. Mereka adalah batu menyulitkan tim-tim besar. Bojan menyadari bahwa jadwal padat di akhir putaran pertama ini adalah jebakan. Jika pemain terlena dengan kemenangan kemarin, mereka pasti terpeleset saat melawan PSM. Oleh karena itu, fokus pemulihan fisik dan taktik langsung digenjot. Bojan tidak ingin ada penurunan intensitas. Dia ingin Persib menutup paruh musim dengan sapu bersih kemenangan. Laga melawan PSM akan menjadi ujian fisik yang sesungguhnya, mengingat gaya main lawan yang ngotot. Kami pun banyak melakukan kreativitas permainan di pertandingan ini. Saya sangat senang dengan hasil ini dan sekarang saatnya untuk fokus lagi ke pertandingan selanjutnya, ucap Bojan Hodak. Bagi Bobotoh, sikap Bojan yang langsung move on ke laga berikutnya adalah tanda keseriusan. Kita tidak ingin tim yang cepat puas. Kita ingin tim yang lapar. Kemenangan atas Bayangkara hanyalah satu langkah, dan langkah berikutnya melawan PSM adalah tangga menuju puncak yang harus didaki dengan hati-hati namun pasti. Konsistensi adalah kunci, dan Bojan sedang membangun mentalitas itu di ruang ganti. Kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi permainan keras PSM Makassar wajib dijaga agar tren positif Persib tidak terhenti di tengah jalan. Coach Janur ingin lahirkan wonderkid baru di Persib. Legenda hidup Persib, Jajang Nurjaman, kembali menyuarakan mimpi besarnya untuk melihat lahirnya penerus Beckham Putra dari rahim akademi sendiri. Nama Jajang Nurjaman atau Janur tidak bisa dipisahkan dari sejarah emas Persib. Pelatih yang selalu hadir saat Persib juara ini memiliki visi yang sangat mulia. Dalam sebuah wawancara, Janur mengungkapkan keinginannya untuk terus berkontribusi, khususnya dalam melahirkan talenta muda berbakat atau wonderkid baru bagi Persib. Dia ingin melihat munculnya Beckham Putra baru, pemain asli binaan di klub yang mampu menembus tim utama dan menjadi idola Bobotoh. Visi Janur ini sangat relevan.
Di tengah gempuran pemain asing dan naturalisasi, regenerasi pemain lokal asli Jawa Barat tidak boleh mati. Janur percaya bahwa tanah Pasundan tidak pernah kehabisan bakat. Yang dibutuhkan adalah polesan tangan dingin dan kesempatan bermain. Keinginan Janur ini sejalan dengan filosofi Persib yang selalu mengandalkan putra daerah sebagai identitas klub. Dengan pengalamannya melatih, bahkan sampai ke Italia dengan bantuan Erick Thohir, Jajang Nurjaman dipercaya bisa menelurkan talenta-talenta berbakat untuk Persib seperti Beckham Putra. Dan beliau sendiri melihat banyaknya potensi dari anak-anak muda di Jawa Barat. Bagi Bobotoh, mendengar Janur bicara soal pembinaan usia muda adalah angin segar. Legenda yang peduli pada masa depan klub adalah aset berharga. Kita berharap visi Janur ini bisa bersinergi dengan manajemen dan akademi Persib saat ini. Jika Janur bisa terlibat akan masukan, bukan tidak mungkin kita akan segera melihat rising star baru yang siap meledak di GBLA. Dedikasi Jajang Nurjaman terhadap regenerasi pemain muda ini wajib didukung penuh agar identitas Maung Bandung tetap terjaga di tengah modernisasi sepak bola. Ricky Kambuaya disebut comeback dengan Pangeran Biru. Rumor kembalinya gelandang elegan asal Papua ini memanaskan bursa transfer, memicu perdebatan antara nostalgia manis dan kebutuhan taktis tim saat ini. Bursa transfer Januari 2026 semakin dekat dan nama Ricky Kambuaya mendadak kembali santer dikaitkan dengan Persib Bandung usai akun TikTok Persib membuat sebuah video perkodean. Gelandang Dewa United yang pernah menjadi bagian dari skuad Persib ini dikabarkan masuk dalam radar pantauan manajemen. Kabar ini semakin panas karena Ricky juga dikaitkan dengan rival abadi Persija Jakarta. Persaingan memperebutkan tanda tangan Ricky Kambuaya menjadi bumbu menarik jelang paruh musim. Bagi sebagian bobotoh, kembalinya Ricky adalah kabar gembira. Kita masih ingat visi bermainnya yang ciamik, kemampuannya menahan bola, dan driblingnya yang elegan saat masih berseragam biru. Namun, ada juga yang skeptis. Apakah Ricky yang sekarang masih sama dengan Ricky yang dulu? Apakah gaya mainnya cocok dengan skema pragmatis Bujan Odak? Terlebih lini tengah Persib saat ini sudah cukup sesak dengan nama-nama besar seperti Maklok, Tom Hai, dan Luciano Guaikokea atau pemain lainnya. Namun, di sepak bola kedalaman skuad adalah segalanya. Jika Ricky datang sebagai pelapis atau opsi rotasi yang berkualitas, tentu ini adalah keuntungan. Apalagi jika kita bisa menikung Persija dalam perburuan ini, tentu ada kepuasan tersendiri. Rumor comeback ini menunjukkan bahwa daya tarik Persib bagi mantan pemainnya masih sangat kuat. Kita tinggal menunggu apakah manajemen benar-benar serius atau ini hanya sekedar rumor gorengan media. Kepastian transfer Ricky Kambuaya akan menjadi salah satu saga paling dinanti yang bisa menentukan peta kekuatan lini tengah Persib di putaran kedua nanti.